Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk ke dalam pertemuan ke-6 untuk mata kuliah usul fikih Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang bahasa hukum dalam Al-Quran dan hadis yang datang dalam dua bentuk. Yang pertama al-amr, yang kedua an-nahi. Pada pertemuan sebelumnya juga kita sudah membahas bahwasanya dari al-amr dan an-nahi itu muncul berbagai jenis hukum dari wajib, sunnah, mandub, mubah dan sebagainya. Maka sekarang kita akan membahas tentang cara memahami teks yang akan dibawakan dalam dua pertemuan, yaitu pertama sekarang membahas tentang al-mantuq, yang kedua adalah tentang al-mafhum pada pertemuan yang akan datang. Jadi mata kuliah ini saya tidak langsung masuk ke dalam dalil, karena tentang dalil pertama bisa kita baca masing-masing, dan juga nanti saya akan memilih beberapa hal saja yang dianggap penting untuk dibahas. Namun tentang ini maka saya akan mendahulukan hal-hal yang ya cukup agak rumit, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan dengan bahasa yang lebih mudah hingga akhirnya teman-teman juga bisa memahami ini lebih mudah. Saya beri judul dua materi, ya, dua pertemuan ini dengan cara memahami teks. Karena apa? Jadi karena Al-Quran dan hadis datang kepada kita dalam bentuk teks. Al-Quran yang dapat kita baca, lalu kemudian hadis Rasulullah SAW juga kita baca. Maka bagaimana cara kita mengambil sesuatu, mengambil faidah dari teks tersebut? Maka setidaknya ada dua cara. Gampangnya seperti itu. Yang pertama, melalui cara tersurat. Apa yang tampak dari tulisan itu, maka itulah yang kita pahami langsung. Contohnya, ketika kita datang ke SPBU, di sana ada tulisan dilarang merokok. Kita paham bahwasanya itu kata dilarang merokok tujuannya adalah melarang kita untuk merokok. Oke. Atau ada gambar simbol api dicoret. Lalu kemudian ada simbol rokok dicoret. Dari situ kita tahu bahwasanya arti dari simbol-simbol tersebut adalah ya tujuan tadi. Kita dilarang menyalakan api, kita dilarang untuk merokok di situ. Ada HP dicoret, berarti kita dilarang untuk main HP di situ. Tapi di balik itu ternyata apa yang dituliskan dalam simbol atau dalam tulisan itu sebenarnya menunjukkan hal yang lain. Dari gambar api yang dicoret, yang digaris gitu, yang disilang, orang paham bahwasanya segala macam yang berkaitan dengan api itu dilarang. Jangan mentang-mentang karena tulisannya dilarang merokok lalu kemudian kita main kembang api di sana atau bakar sampah di SPBU. Kan nggak boleh. Ada nggak tulisan dilarang membakar sampah? Nggak ada. Dilarang main kembang api? Nggak ada. Yang ada dilarang merokok. Nah, dari situ kita memahami ada cara kedua dalam memahami teks, yaitu apa yang suatu hal yang dituju oleh teks, tapi dia ada di balik itu. Nah, yang kedua itu disebut dengan mafhum, yang pertama disebut dengan mantuk. Contoh yang lain, di depan UIN misalkan ada, ya di pinggir jalan lah pokoknya,
Di pinggir jalan kita melihat ada simbol huruf S yang dicoret. S dalam lingkaran lalu kemudian dicoret. Secara tekstual, S di situ artinya dilarang berhenti. Oke, kita memahami itu dengan cara yang pertama, yaitu mantuk. Secara tekstual, simbol tersebut menunjukkan kita dilarang berhenti. Tapi ternyata simbol tersebut juga menunjukkan hal yang lain. Apa? Dilarang parkir. Meskipun dilarang parkir ada simbolnya tersendiri, tapi kalau misalkan S saja, lalu kemudian kita parkir di situ, kita tetap akan dilarang sebenarnya. Kenapa? Karena istilahnya berhenti saja nggak boleh, apalagi parkir, apalagi buka lapak di situ. Nah, cara yang kedua itu disebut dengan mafhum. Maka kita akan membahas ini dalam dua pertemuan. Yang pertama sekarang kita akan membahas tentang al-mantuq, yang kedua tentang al-mafhum nanti minggu depan. Al-mantuq. Mantuq itu kira-kira kalau kita definisikan adalah dalalatul lafzi ala hukmi syai'in mazkurin fil kalam. Dilalatul lafzi ala hukmi syai'in mazkurin fil kalam. Nih, mantuk adalah petunjuk yang dituju oleh suatu lafaz ala hukmi syai'in, terhadap hukum suatu hal yang mazkur, yang disebutkan di dalam teks fil kalam. Ini yang membedakan antara mantuk dengan mafhum. Karena nanti perbedaan antara mantuk dan mafhum ada di kata ini. Kalau mantuk itu ala hukmi syai'in mazkur, kalau mafhum itu syai'in ghairi mazkur. Jadi kalau dalam mantuk, hukum yang dituju itu dituliskan di dalam teks. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Yang dituju adalah ada di dalam teks. As-siyam, kutiba alaikumusiyam. Itu tujuannya dan tidak ada tujuan lain di balik teks itu. Maka kita langsung memahami dari sini bahwasanya dari ayat itu kita disuruh untuk puasa. Karena dia mazkur, karena dia dituliskan, karena dia disebutkan di situ. Kalau syai'in ghairu mazkur, contohnya adalah seperti ayat Al-Quran tentang kita harus menghormati orang tua dan jangan kita menyakiti orang tua. Fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan bilang uf. Uf di sini sebenarnya enggak sih sebenarnya. Uf itu adalah suatu bentuk kalimat, suatu kata yang diucapkan untuk penolakan. Mau atau mau gitu atau mau apa, pokoknya intinya uf itu artinya untuk menunjukkan penolakan secara nyata. Wala tanharhuma, dan jangan membentak. Allah Subhanahu wa taala di situ melarang hal yang paling dasar, yaitu menunjukkan ketidaksukaan, menunjukkan penolakan secara nyata dan juga membentak. Apakah memukul orang tua boleh atau tidak? Dalam ayat itu nggak disebutin. Kita cuma dilarang bentak, kita cuma dilarang nyebutin menunjukkan penolakan. Tapi kita tidak dilarang untuk mukul secara tekstualnya, karena tekstualnya bilang fala taqul lahum uffin wala tanharhuma. Tapi tujuan dari teks itu tidak hanya menghukumi hal yang paling ringan yang tadi, tapi juga menghukumi hal yang lebih berat daripada itu. Istilahnya bilang saja atau menunjukkan ketidaksetujuan aja nggak boleh, apalagi mukul, apalagi bunuh, kira-kira gitu. Nah, kalau yang tadi teksnya menyebutkan jangan bilang jangan membentak,
Tapi yang dituju nggak cuma itu, ada hal lain yang dituju. Nah, inilah dalalatul lafzi ala hukmi syai'in ghairi madzkur. Itu yang akan kita bahas minggu depan nanti tentang mafhum. Jadi mantuk itu adalah yang madzkur, yang disebutkan di dalam teks tersebut. Nah, dilalah itu apa sih? Dilalah itu apa? Dilalah itu kira-kira maknanya gini. Apa ya? Ma yuradu bil lafzi inda itlaqihi atau yang dituju, makna yang dituju oleh lafaz tersebut ketika itu disebutkan. Kalau dalam istilah bahasa Indonesia itu namanya semantik. Semantik itu adalah ilmu tentang makna. Jadi ada suatu perkataan, kita mencari makna di balik itu. Apakah yang dimaksud itu adalah teksnya beneran atau enggak? Contoh lain. Biasa anak pesantren gini. Ini pernah kejadian saya yang ketika itu di pesantren ada waktu istirahat sebelum tidur antara setengah 10 sampai jam 10. Jam 10 kita harus tidur. Setengah 10 itu kita baru beres belajar. Setengah 10 saya ke kantin karena lapar belum makan maghrib. Saya beli bubur kacang sama beli mie rebus. Saya makan bubur kacangnya, mie rebusnya dibiarin karena emang cuma disiram air panas doang. Lalu kemudian ada teman yang melihat saya makan di situ, teman saya datang. Ya namanya pesantren biasa sih orang langsung nimbrung aja tanpa minta izin. Ketika itu saya bilang, habisin aja. Tujuan saya sebenarnya bukan nyuruh dia untuk ngabisin, tapi nyindir. Saya lagi lapar loh. Saya pengen makan, habisin itu, kamu tiba-tiba datang terus makan, sudahlah habisin gitu. Jadi tujuannya itu bukan yang tertera dalam teks atau apa yang saya ucapkan itu habisin, tapi maksudnya bukan itu. Nah, kira-kira itulah semantik, itulah dilalah, itulah maksud yang dituju oleh suatu teks. Nah, maka sekarang dalam masalah mantuk, al-mantuk itu ada dua jenis. Yang pertama ada al-mantuk as-sharih. Yang kedua ada al-mantuk ghairu sharih. Al-mantuk, mantuk sharih dan mantuk ghairu sharih. Mantuk sharih itu apa? Mantuk sharih itu yang jelas. Mantuk ghairu sharih itu apa? Mantuk ghairu sharih itu yang kita perlu mikir. Jadi mantuk sharih itu apa yang langsung kita dapat, itu aja. Gampangnya seperti itu. Apa yang langsung kita dapat, apa yang langsung kita pahami. Sedangkan mantuk ghairu sharih, kita untuk memahami maksud dari teks tersebut kita harus agak mikir. Nah, mantuk ada dua, ada mantuk sharih, lalu kemudian ada mantuk ghairu sharih. Nah, mantuk sharih ada beberapa macam. Yang setidaknya ada dua. Al-mantuqus sharih itu ada dua. Yang pertama dilalatul mutabaqah. Ay dilalatul lafzi ala kulli makna. Sedangkan yang kedua adalah dilalatul tadammun. Dilalatul lafzi ala juz'i makna. Saya langsung gambarkan dua saja. Ya, maksudnya saya gambarkan dua-duanya langsung biar kita bisa mengetahui bedanya apa.
Dilalatul mutabaqah itu ketika yang dituju oleh teks tersebut adalah dia secara keseluruhan. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Yang dimaksud dengan salat adalah salat semuanya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu. Tapi kalau dilalatul tadammun, dilalatul lafzi ala juz'i maknahu. Jadi yang disebutin itu semua, tapi yang dimaksud itu sebagian. Itu. Jadi yang dituliskan itu semua, tapi yang dimaksud adalah sebagian. Contohnya gini, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, "Summa atimmus siyama ilal lail." Dan lalu sempurnakanlah puasa itu ilal lail, sampai malam. Pertanyaannya, kita puasa itu sampai tengah malam atau sampai maghrib? Sampai maghrib kan? Tapi Allah menyatakan summa atimmus siyama ilal lail. Dari lail itu kapan mulainya? Lail itu kan mulainya dari maghrib sampai terbit lagi matahari. Summa atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasa sampai malam. Nah, disinilah pemahaman kita dengan ini disebut dengan tadammun, karena yang dimaksud oleh teks summa atimmus siyam ilal lail itu bukan ke tengah malam tapi ke ujung pertama. Karena ya hari itu kan cuma dibagi dua, siang dan malam, tanpa melihat ada pembagian-pembagian lagi, ada pagi, siang, sore, terus malam. Tapi kalaupun ada pembagian pagi, siang, sore, malam, malam kan tetap malam. Jadi anggap pembagian itu dua, siang dan malam. Maka summa atimus siyam ilal lail maksudnya bukan sampai tengah malam, tapi ila juz'in minal lail. Nah, kira-kira gitu. Dan sempurnakanlah puasa sampai separuh dari malam. Atau yang tadi, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila. Qumil laila illa qalila. Salatlah malam, salat malam, tapi bukan berarti salat malam itu dari maghrib sampai terbit matahari kan, enggak. Salat malam ya sebagian saja. Itulah kira-kira. Jadi kata yang disebutkan itu memiliki makna yang panjang, tapi yang dituju itu adalah sebagian dari makna itu. Nah, sedangkan yang pertama dilalatul mutabaqah itu yang ila kulli maknahu. Seperti banyak sekali ini. Kalau tadi wa aqimus shalah wa atuz zakah, kemudian innal insana lafi khusrin, insan manusia, yang namanya manusia, semua manusia. Terus pokoknya banyak. Makan bala-bala kita udah tahu bala-bala itu. Kira-kira gitulah. Jadi dilalatul mutabaqah itu ketika satu teks menunjukkan makna itu secara keseluruhan. Sedangkan dilalatul tadammun ketika ada satu teks menunjukkan bukan makna seluruhnya tapi hanya makna sebagian dari teks tersebut. Itu mantuk sorry. Saya nyampe ke Bandung. Atau saya sudah keliling-keliling Bandung nih gitu. Keliling-keliling, emang udah keliling ke semua Bandung? Enggak. Paling juga cuma dari sini terus ke Masjid Agung, terus kemudian ke Pasar Baru, dari situ agak jalan-jalan kemana-kemana, bilangnya udah muter-muter Bandung, padahal cuma muter daerah situ doang. Nah, maka perkataan saya sudah muter-muter Bandung, Bandung yang dimaksud itu adalah tadammun, sebagian Bandung, enggak semuanya. Saya tinggal di Bandung, ya Bandung Cibiru, cuma yang dimaksud dari Bandung itu cuma Cibirunya. Kira-kira seperti itu. Itu mantuk sore, jadi gampangnya seperti itu. Lalu kemudian yang kedua adalah al-mantuk ghairu sharih. Al-mantuk ghairu sharih ini ada 3 macam. Yang pertama ada dilalatul iqtida. Yang kedua ada dilalatul tadammun. Yang ketiga ada dilalatul kok iqtida lagi sih?
Bukan. Dilal iqtida. Oke. Salah. Ini benar, ini mutabaqah, ini tadamun, ini iqtida, terus kemudian ini al-isyarah. Al-isyarah. Lalu kemudian ini al-ima. Nah, tadi kita nyatakan bahwasanya tadi saya jelaskan bahwasanya mantuk ghairu sharih itu adalah satu teks yang kita itu harus mikir dulu untuk mengetahui maknanya. Tapi detailnya kira-kira seperti ini. Ada 3 jenis. Yang pertama dilalatul iqtida. Itu adalah idza tawaqqafa. Enggak usah. Idza tawaqqafa sidqul mantuq ala idmar. Yang dikasih tanda kutip itu kata kunci lah katakan. Dilalatul iqtida idza tawaqqafa sidqul mantuq ala idmar. Yaitu jika maksud dari teks itu tergantung kepada suatu hal yang hilang. Idmar, mudmar, domir itu kan hilang. Domir itu enggak kelihatan. Jadi ketika pemahaman kita terhadap suatu teks tersebut itu bergantung kepada teks yang hilang. Kita baru paham secara keseluruhan ketika teks itu dihadirkan. Contohnya gini. Coba. Rasulullah SAW menyatakan, la salata illa bi fatihatil kitab. La salata atau la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Nih. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Contoh yang lain. La nikaha illa bi waliyyin wa syahidai adlin. Contoh yang lain. La imana liman la amanata lahu. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Coba kita lihat kalimat pertama, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Maksud dari la salata ini apa? Para ulama bahasa memahami bahwasanya la di sini adalah la nafiyah lil jins. Maka kata setelahnya datang dalam kondisi fathah, nasab. La salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. La salata ini artinya maksudnya apa? Tidak ada salat. Tidak ada salat maksudnya apa? Orang dia udah jelas salat, tapi salatnya enggak baca Fatihah. Salatnya ada, tapi Rasul bilang la salata, tidak ada salat. Maka maksud dari perkataan ini apa? Kita tidak bisa memahami langsung kata la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab secara lengkap sampai kita munculkan satu kata yang tadinya tersembunyi. La salata sahihah. Maksudnya tidak sah. Paham? Coba. La imana liman la amanata lahu waladina liman la ahda lahu. Kalau kita baca hadis ini, la imana, tidak ada iman liman la amanata lahu, bagi orang yang tidak memiliki amanat. Muncul pertanyaan, antum mendapatkan amanat lalu antum berkhianat, apakah langsung kafir? Enggak. Orang koruptor, presiden, DPR,
pemerintah apalah. Mereka tidak bisa menjaga amanat. Apakah mereka kafir? Enggak. Karena tidak bisa menjaga amanat itu bukan penyebab orang menjadi kafir. Sedangkan dalam hadis ini Rasulullah SAW menyatakan la imana. Apakah jadi maksud dari la imana di sini apa? Kita tidak bisa kalau kita memasukkan kata hilang sebagaimana yang di atas. La sholata sahihah. Tidak ada sholat yang sah kalau nggak baca Fatihah. Kalau ini la imana, kalau la imana sahih misalkan, tidak ada iman yang sah. Tidak sah iman kalau tidak punya amanah. Maka ini jatuhnya kepada takfir. Gampang sekali orang mengkafirkan orang cuma gara-gara dia tidak amanat. Maka di sini bukan sahih tapi kamil. Tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak memiliki amanat, yang tidak bisa memegang amanat. Sama seperti la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang sampai dia mencintai bagi saudaranya apa yang dia sukai juga bagi dirinya. Kalau gitu kita semua masih kafir dong. Antum suka sama cewek. Lalu kemudian sahabat sendiri suka sama cewek yang sama. Apakah mau memberikan wanita itu kepada sahabatnya? Enggak. Yang ada malah dua orang ini berantem. Tuh. Jadi la yu'minu ahadukum di sini artinya bukan tidak beriman artinya kufur, enggak. Tapi tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang. Maka kalau kita lihat terjemahnya, tidak sempurna. Kata sempurna itu tidak ada dalam teks Arabnya. Nah, tidak sempurna iman kalian itu, kata sempurna itu kan tidak ada dalam teks. Tapi itu penting biar orang paham maksudnya itu. Sama seperti tidak. Ini kan pemahamannya salah. Karena dalam hadis yang pertama tidak sah. Tidak sah salat yang tidak baca Fatihah. La salata liman lam yaqra bi Fatihal kitab. Kata sah di situ nggak ada dalam teks aslinya. Tapi itu perlu. Kenapa? Biar orang paham. Nah, semacam ini bisa membuat orang bisa berbeda pendapat gara-gara ini. Seperti la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adl. Apakah la nikaha di sini? Apakah la nikaha? Apakah la nikaha di sini adalah sahih atau sahih atau kamil? Kalau la nikaha sahih sebagaimana yang atas, maka kesimpulan hukum yang datang dari hadis ini bisa jadi tidak sah nikah orang kalau tidak menghadirkan wali dan dua orang saksi. Tapi kalau kata yang disisipkan adalah kamil, tidak sempurna, berarti sah dong meskipun tidak sempurna. Nah kan, jadi kata yang hilang ini itu penting, harus kita cari biar pemahaman kita nggak salah. Gitu. Jadi bahkan gara-gara pencarian kata yang hilang ini bisa memunculkan pendapat yang berbeda. Cuma gara-gara cari kata yang hilang. Itu yang dimaksud dengan dilalatul iqtida. Kita baru bisa memahami teks tersebut sampai kita menemukan kata yang hilang. Itu adalah dilalatul iqtida. Contohnya, ya contoh lain adalah yang biasa dikasihkan dalam contoh itu was alil qaryah dalam surat Yusuf. Was'al di sini adalah ahl. Tanyalah kepada desa, maksudnya orang di desa itu. Jadi ada kata yang hilang.
Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah dilalatul isyarah. Yang yang kedua adalah dilalatul isyarah. Yaitu idza dallal lafzu ala ma lam yaqsid bihi. Yaitu ketika suatu teks menunjukkan kepada suatu hal yang tidak dimaksud. Jadi sebenarnya dia tuh ngomongnya tujuannya kemana, tapi maksudnya lain. Ini berbeda dengan mafhum. Contohnya, ketika Rasulullah SAW bersabda, innahunna naqisatu aqlin wa din. Rasulullah SAW bersabda tentang wanita. Rasul ditanya tentang wanita, ya Rasul, gimana wanita itu? Rasulullah SAW menjawab, innahunna naqisatu aqlin wa din. Sesungguhnya perempuan itu naqisatu aqlin, mereka kurang akal, wa dinin, dan mereka kurang agamanya. Kalau kita hanya memahami secara tekstual aja, ini bentuk penghinaan terhadap wanita. Dan jelas tidak bisa kita nyatakan ya demikian adanya. Karena banyak juga wanita yang bahkan lebih pintar dari laki-laki. Bahkan wanita itu bisa melakukan banyak hal dalam satu waktu. Tidak seperti laki-laki yang dia kalau kerja itu harus terukur step by step. Ini dulu beresin, baru ini, baru ini, baru ini. Kalau wanita dia bisa langsung mengerjakan banyak hal satu waktu. Pagi-pagi bangun tidur langsung nyiapin baju kotor, dikumpulin, dimasukin ke itu mesin cuci, muter. Langsung dia ke dapur, habis sholat langsung bikin ini, dia motong. Air sudah dimasak, dia motong. Lalu kemudian udah ini dimasukin ke sana, dia bikin ini. Dia bisa bikin 3 masakan dalam satu waktu. Kalau cowok nggak bisa. 3 masakan itu tambah lagi ngasih makan anak, tambah lagi tadi cucian dia harus urusin. Jadi wanita itu bisa berlaku banyak dalam satu waktu, multitasking. Cowok enggak. Itu naqisatu aqlin, kata Rasul. Wadinin, wanita itu agamanya kurang. Enggak bisa dibilang gitu, banyak kok ya orang yang solehah. Maka maksud dari hadis Rasulullah SAW ini bukan ke situ maksudnya. Tapi innahunna naqisatu aqlin, mereka itu kurang akalnya. Bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah bahwasanya dalam kesaksian di pengadilan, wanita itu jatahnya 2 orang wanita sama dengan 1 orang laki-laki. Itu yang dimaksud dengan naqisatu aqlin wa dinin. Naqisatu aqlin. Sedangkan wadiin kurang agama, maksudnya adalah karena wanita itu separuh hidupnya enggak ibadah. Karena ada masa ketika wanita itu haid. Haid ada yang seminggu, ada yang 2 minggu. Di atas 2 minggu maka itu istihadah. Haid 2 minggu lah, atau 1 minggu rata-rata 1 minggu. 1 minggu itu kan berarti nggak sholat, nggak ngaji, paling juga zikir. Habis itu belum lagi kalau dia hamil dan melahirkan. Melahirkan ada waktu 40 hari sampai 60 hari tidak sholat, tidak ngaji, cuma bisa zikir paling tidak. Itu yang dimaksud dengan naqisatu din. Kalau laki-laki enggak, laki-laki kan seluruh hidupnya bisa dipakai untuk ibadah kecuali pas dia junub. Cuma cowok malas aja. Itulah kira-kira maksud dari hadis ini, bukan ke situ tapi ke sini. Contoh yang lain adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafath. Uhilla lakum lailatas siyam rafath ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyamir rafath ila nisaikum. Dihalalkan bagi kamu untuk melakukan hubungan badan dengan istri kamu lailatul siyam, ketika malam bulan Ramadan.
Dari ayat ini para ulama memahami bahwasannya maksud dari ayat ini bukan hanya menghalalkan hubungan badan ketika malam bulan Ramadan, tapi juga membolehkan masuk ke dalam puasa dalam kondisi junub. Karena puasa tidak seperti sholat yang mana suci itu menjadi syarat sah sholat. Enggak mungkin kita belum punya wudhu kita bisa sholat. Kita belum suci, tapi ya dan kita nggak boleh sholat. Tapi kalau puasa kita nggak suci, tapi kita bisa masuk puasa. Karena waktu puasa kan udah dibatasi segitu. Ketika masuk fajar ya udah. Sedangkan sholat kita masih bisa punya waktu untuk wudhu, untuk mandi, baru kemudian sholat. Dan memang dalam dalil yang lain, dalam hadis Rasulullah SAW juga pernah masuk ke dalam puasa dan dalam kondisi junub. Jadi para ulama memahami dari ayat ini. Jadi ayat ini nunjukinnya kemana, tapi yang dipahami oleh para ulama ternyata para ulama bisa memahami hal yang lain. Atau contoh yang lain, ketika Rasulullah SAW bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalasan li'annahu la yadri aina batat yaduhu." Idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika di antara kamu ada yang bangun tidur, fala yaghmis yadahu fil ina, janganlah dia masukkan tangannya dulu ke wadah air, hatta yaghsilaha thalasan, sampai dia mencuci tangannya. Li'annahu la yadri aina batat yaduhu, karena semalam dia enggak tahu tangannya udah jalan kemana aja selama dia tidur. Dari ayat ini dari hadis ini Imam Syafi'i rahimahullah beliau memahami bahwasanya penyebab dari tidak bolehnya kita masukkan tangan sebelum ini adalah jangan-jangan di sini ada najis. Najis, beliau membedakan dari sini juga beliau membedakan antara najis mughallazah dengan najis mutawassithah. Dari sini. Karena li'annahu la yadri aina batat yadu, karena dia enggak tahu semalam tangannya kemana aja, jangan-jangan kena najis, dan diperintahkannya hanya mencuci saja. Tidak harus ihdahunna biturab, enggak harus dicuci 7 kali dan ini. Maka dari dua cara pencucian itu Imam Syafi'i memahami, oh ini najisnya mutawassithah, sedangkan itu najisnya mughallazah. Lalu kemudian itu tadi adalah dilalatul isyarah, dan yang terakhir adalah dilalatul ima, itu adalah at-ta'lil lil hukmi li wujudil iqtiran bainal wasfi wal hukm. Ini yang ketiga. Dilalatul ima adalah at-ta'lil lil hukm. Jadi ketika ada suatu hukum yang dikaitkan dengan suatu hal, secara dilalatul ima kita memahami bahwasannya tujuan tujuan disandingkannya antara hukum dengan sifat ini tujuannya adalah untuk ilat. Contohnya adalah was-sariqu was-sariqatu. Contohnya adalah was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Di sini ada perintah hukum faqta'u aydiyahum. Di sini ada sifat. Maka dengan cara kita memahami bahwasanya di situ ada was-sariqu was-sariqatu lalu faqta'u aydiyahuma. Kita memahami, oh berarti fakta aydiyahuma itu disebabkan karena sariqah. Nah, cara memahami seperti itu disebut dengan dilalatul ima. Jadi ketika suatu teks menunjukkan bahwasanya ada keterkaitan antara hukum dengan sifat, yaitu keterkaitan ta'lil, ilah. Contoh yang lain seperti az-zaniyatu waz-zani fajlidu
az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Atau ya ayyuhalladzina amanu bukan. Aqimus sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail Qur'an al-fajr. Aqimus shalah adalah liduluki syams. Kira-kira seperti itu. Jadi dari pertemuan ini kita sudah memahami bahwasanya ada perbedaan antara mantuk sharih dengan mantuk ghairu sharih. Mantuk sharih itu kita nggak usah mikir terlalu panjang, paling yang agak mikir itu ketika apakah maknanya adalah seluruhnya atau sebagian. Sedangkan mantuk ghairu sharih baru kita perlu untuk mencari makna yang ada di balik itu. Kita perlu agak mikir bagaimana caranya biar kita memahami hal tersebut. Nah, kira-kira ini pertemuan kita kali ini tentang mantuk. Dan kita akan ketemu lagi pada video selanjutnya, yaitu tentang mafhum. Baik, kira-kira demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan disampaikan baik di grup ataupun langsung kepada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.